Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldiansyah dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Yati Madani, nomor NIM 230500683. Nama dosen yaitu Iksan Maulana, Eskom MTI. Baik, materi kali ini yaitu kita membahas tentang bahasa pemrograman C++. Untuk materi yang pertama yaitu di sini ada definisi penjelasan bahasa C++. Bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang bersifat objek orientasi dan digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak, sistem operasi, perangkat lunak, aplikasi, permainan, dan banyak lagi. Bahasa C++ dikembangkan pada tahun 1983 oleh Björn Stortup sebagai perluasan dari bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C++ memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa C, namun juga memiliki fitur-fitur pertambahan seperti pewarisan, performalisme, dan abstraksi, dan bahasa C++ juga mendukung pemrograman genetik melalui template dan memiliki dukungan yang kuat untuk pemrograman sistem melalui pengguna print pointer. Bahasa C++ juga adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Oke, baik, untuk materi yang kedua yaitu di sini ada definisi penjelasan mengapa menggunakan bahasa C++. Definisi mengenai bahasa mengapa harus menggunakan bahasa pemrograman C++ tidak bisa disebarkan dalam konteks yang abstrak tanpa pertimbangan dan tujuan objek proyek, kebutuhan teknis, dan karakteristik bahasa sendiri. Bahasa C++, beberapa faktor perlu dipertimbangkan antara lain yaitu: 1. Kekuatan dan efektivitas bahasa C++ memberikan kontrol yang sangat baik terhadap struktur dan performasi aplikasi, yang sangat cocok untuk proyek yang memerlukan optimasi eksekusi seperti game, simulasi, dan aplikasi multimedia. Yang kedua yaitu ada fleksibilitas dan versatility dengan fitur-fitur seperti template, imprints, polymorphisms, dan overloading. C++ memungkinkan pengembangan untuk membuat desain objek yang fleksibel dan reusable. Yang ketiga yaitu portabilitas kode. C++ dapat dikompilasi untuk berbagai platform, sebagai hasilnya dapat digunakan di berbagai sistem operasi. Yang keempat yaitu ada integrasi dengan sistem operasi. C++ mempunyai keteragarisan yang sangat cukup besar dengan sistem operasi, sehingga memungkinkan pengembangan untuk interaktif dengan sistem operasi melalui fungsionalisme seperti IPC, Interprocess Communication, Memory Management, dan File System. Yang kelima yaitu standar library atau standar library. C++ menawarkan solusi standarisasi untuk berbagai aspek pemrograman melalui string, handling, hingga multi-threading yang mempermudah mengembangkan aplikasi. Yang terakhir yaitu ada evolusi dan komunitas. Bahasa C++ juga telah berusaha mendukung evolusi dan inovasi dalam pemrograman sehingga masih relevan hingga saat ini, serta komunitas C++ yang sangat luas memungkinkan perkembangan untuk menerima kebantuan dan belajar dari para profesional lainnya. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang munkar, namun mereka merupakan alasan umum mengapa banyak bahasa C++ untuk proyek mereka. Hal ini terjadi alasan absolut untuk setiap proyek, dan pilihan bahasa pemrograman harus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan proyek individu. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu definisi penjelasan struktur pemrograman C++.
Struktur pemrograman C++ terdiri dari beberapa bagian utama yang serupa dengan bahasa pemrograman C++ yang merupakan berbasis dari C++. Berbagai bagian-bagian utama struktur pemrograman C++ meliputi header. File header merupakan bagian yang mengimport file header lainnya dan memanggil fitur dari perpustaka atau library. Yang kedua yaitu declaration atau deklarasi. Proses membuat nama variabel, fungsi, dan tipe data akan digunakan dalam pemrograman. Definition atau definisi. Proses mendefinisikan fungsi, variabel, dan konstan yang telah dideklarasikan. Yaitu ada lagi statement atau blok pernyataan yang melakukan tugas tertentu, misalnya looping, percabangan, dan panggilan fungsi. Komentar untuk memberi ringkasan atau dokumentasi bagi programmer lain atau dari sendiri. Contoh program C++ sederhana yaitu ada CCP, stack include, IOStream, using namespace std, .2 in main, intex, int x sama dengan 5, code, nilai x adalah x, min, x, endl, return 0. Dalam contoh di atas, stack include atau industry merupakan file header yang mengizinkan kita menggunakan fitur chain out, chout, dan lain-lain. Perpustaka IOStream yang using namespace std memungkinkan kita menggunakan fungsi dan variabel dari namespace std tanpa harus menuliskan prefix std. Setiap kali main merupakan fungsi utama yang akan dideklarasikan saat program dijalankan. Dan dalam contoh di atas kita membuat variabel x merupakan dengan nilai 5 yang mencetak nilai x ke layar dengan menggunakan chout atau return 0 merupakan pernyataan yang menutup fungsi main 0 dan memberikan nilai kembalian ke sistem operasi. Baik, untuk materi yang keempat yaitu ada definisi penjelasan header dan main program C++. Header dalam program C++ dalam bahasa pemrograman adalah berbagian dari program yang berisi deklarasi fungsi, variabel, dan konstanta yang akan digunakan dalam program. File header biasanya memiliki indeksi H atau HPP dan berfungsi sebagai tempat untuk mendeklarasi fungsi yang akan digunakan dalam program utama. Header memungkinkan pengguna fungsi atau variabel tanpa perlu mengidentifikasikan ulang di setiap file sumber, hingga mempermudah pengorganisasian dan pengolahan kode program. Main program dalam program C++. Main program dalam bahasa C++ adalah bagian utama dari sebuah program yang berfungsi main. Fungsi main merupakan titik awal eksekusi program akan dieksekusi pertama kali saat dijalankan. Di dalam fungsi main, logika utama program dituliskan termasuk pemasangan fungsi-fungsi lain, proses input, output, percabangan, dan perluangan. Setelah eksekusi, setelah fungsi main mengembalikan nilai 0 atau nilai lain seperti penanda keberhasilan atau kesalahan eksekusi pada sistem operasi. Dengan menggunakan header untuk mendeklarasikan fungsi dan main programmer untuk menuliskan logika utama program, struktur para program C++ dapat diorganisir dengan baik dan memudahkan pengembangan serta memelihara kode program. Baik. Baik, kita lanjut di sini, yaitu ada definisi penjelasan pendeklarasian variabel dan konstanta program C++. Dalam bahasa pemrograman C++, pendeklarasian variabel dan konstanta merupakan proses pembuat nama yang akan digunakan untuk menyimpan nilai atau referensi ke suatu identitas, dan program berikut adalah penjelasan tentang pendeklarasi variabel dan konstanta dalam C++.
Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai yang dapat berubah selama proses eksekusi program. Pendeklarasian variabel melibatkan penentuan tipe data, nama variabel, dan operasional nilai awal. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah selama proses eksekusi program. Pendeklarasian konstanta melibatkan menutup tipe data, nama konstanta, dan nilai awal. Pendeklarasian variabel dan konstanta juga dapat dilakukan dalam file header atau ppp atau dalam sumber file app. Namun, pendeklarasian internal dalam file sumber hanya dapat digunakan dalam file tersebut, sedangkan pendeklarasian eksternal di file header dapat digunakan dalam beberapa file. Pendeklarasian variabel dan konstanta merupakan salah satu langkah-langkah dalam pembuatan program C++ karena memungkinkan pengembangan untuk membuat program yang lebih organisasi, mudah dipahami, dan dapat diperbaiki. Di sini ada definisi penjelasan dasar input program C++. Dalam bahasa pemrograman C++, input dan output merupakan proses penting yang memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna dan lingkungan eksternal. Berikut adalah penjelasan beberapa pengenal input dan output program C++. Untuk menerima masukan dari keyboard, kita menggunakan objek Cin dari pustaka OStream. Contoh penggunaan hashtag input dari keyboard. Input dari keyboard. Untuk menerima masukan dari keyboard, kita menggunakan objek Cin dari pustaka OStream. Yang kedua yaitu ada input dari file. Untuk membaca memasukkan dari file, kita menggunakan objek ifstream dan pustaka ifstream. Yang ketiga yaitu ada output keluaran atau output ke layar. Untuk menampilkan keluaran ke layar, kita menggunakan objek dari pustaka OStream. Yang keempat yaitu ada output ke file. Untuk menulis keluaran ke file, kita menggunakan objek offstream dari perpustakaan FastStream. Lanjut, di sini ada definisi penjelasan tipe data C. Tipe data dalam bahasa pemrograman C++ adalah klarifikasi data pemberitahu kompiler suatu imperator bagaimana pemrograman bermaksud menggunakan data tersebut. Tipe data memungkinkan komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan cara penggunaannya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tipe data C. Tipe data C++ memungkinkan programmer untuk mempresentasikan berbagai jenis nilai dan memprosesnya sesuai kebutuhan program. Dengan pemahaman yang baik tentang tipe data, programmer dapat mengelola data dengan efisien dan akurat dalam pembuatan program C++. Berikut ada contoh tipe data dalam program C++. Tipe data dasar dalam C++ terdiri dari bilangan bulat, integer, bilangan real, floating point. Tipe data logika, boolean, karakter atau teks, karakter atau string. Contoh tipe data: string integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti 5, 7, atau 48. Float atau double digunakan untuk bilangan real. Boolean mempresentasikan nilai logika true atau false. Karakter digunakan untuk menyimpan karakter. Pendeklarasian variabel. Variabel dideklarasikan dengan menggunakan tipe datanya diikuti oleh nama variabel. Contoh int angka, double pi sama dengan 3 sampai 14. Konstanta adalah nilai yang terdiri selama eksekusi program. Deklarasi dengan kata kunci const atau contoh const double p1 sama dengan 3.14. Baik, untuk yang terakhir di sini ada kesimpulannya yaitu bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan dalam bahasa C++ atau C++ memiliki kemampuan pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Digunakan secara luas dalam perkembangan perangkat lunak, game, sistem operasi, dan aplikasi berkinerja tinggi. Kelebihannya meliputi efisien, fleksibilitas, dan dukungan untuk paradigma pemrograman yang berbeda. Meskipun powerful, C++ juga memiliki kompleksitas yang tinggi dan memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan memori. Baik, cukup sekian presentasi dari saya.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.